Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri mengakui timnya sudah tidak lagi bisa mengejar gelar Scudetto Serie A 2025-2026. Pernyataan ini muncul setelah kekalahan 0-1 dari Napoli yang membuat Milan tertinggal 9 poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Allegri menyebut, persaingan gelar kini bukan lagi untuk Milan. Kami harus fokus pada target yang realistis, yaitu mengamankan posisi 4 besar agar kembali tampil di Liga Champions musim depan, ujarnya. Saat ini, Milan berada di posisi ketiga klasemen dengan 63 poin dan masih memiliki peluang untuk mempertahankan posisi Liga Champions jika tampil maksimal di sisa laga. Arsenal dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan serius untuk mendatangkan gelandang Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Klub London Utara siap membayar sekitar 70 juta pound demi memperkuat lini tengah mereka menjelang musim depan. Camavinga yang pernah menjuarai Liga Champions dinilai memiliki pengalaman dan fleksibilitas posisi yang bisa membantu Arsenal tampil lebih kompetitif di Premier League maupun di kompetisi Eropa. Langkah ini juga menjadi bagian dari rencana Arsenal untuk memperkuat skuad setelah beberapa pemain kunci mengalami masalah cedera atau performa yang kurang konsisten. Real Madrid dan Arsenal dikabarkan tengah bersaing untuk mendatangkan penyerang muda Christian Cavani dari Bayer Leverkusen. Transfer ini diperkirakan bisa mencapai 100 juta euro, menjadikannya salah satu perburuan pemain muda terbesar musim panas nanti. Cavani menarik perhatian setelah tampil impresif di Bundesliga dan Liga Champions, menunjukkan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist secara konsisten. Pemain asal Kamerun ini berkembang pesat dari pemain cadangan menjadi starter reguler di Leverkusen, sehingga banyak klub besar menaruh minat padanya. Persaingan kedua klub ini menunjukkan tingginya permintaan pemain muda berbakat di Eropa dan ambisi mereka untuk memperkuat skuad. Gelandang Southampton, Shea Charles, semakin menarik perhatian klub-klub besar setelah performanya menonjol musim ini. Pemain 22 tahun itu mencetak gol kemenangan ketika Southampton menyingkirkan Arsenal di perempat final Piala FA, menunjukkan kemampuan dan ketenangannya di laga besar. Penampilan impresif Charles membuat Everton dan Manchester United memantau sang pemain sebagai calon penguat lini tengah untuk bursa transfer musim panas mendatang. Nilai transfernya diperkirakan sekitar 20 juta euro, menjadikannya target realistis bagi klub-klub Inggris yang ingin memperkuat skuad dengan pemain muda berbakat. Liverpool tengah berupaya memperpanjang kontrak Ibrahima Konate agar tetap bertahan di Anfield. Bek asal Prancis ini menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang Liverpool. Tampil konsisten di Premier League dan kompetisi Eropa, meski Real Madrid masih memantau peluang untuk merekrutnya. Klub berharap kontrak baru bisa segera disepakati agar Konate tetap fokus bersama tim dan tidak terganggu oleh spekulasi transfer, terutama menjelang musim baru dan Piala Dunia. Situasi ini menjadi penting karena kontraknya yang akan habis musim ini. Liverpool ingin memastikan sang bek tetap berada di Anfield untuk musim depan, sambil menghalau minat dari klub-klub besar seperti Real Madrid. Chelsea dikabarkan tidak ingin kehilangan gelandang andalan mereka, Enzo Fernandez. Klub asal Premier League ini siap menegosiasikan kontrak baru dengan gaji lebih tinggi untuk menjaga pemain asal Argentina itu tetap di Stamford Bridge musim depan. Fernandes sendiri menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Chelsea dan masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2032. Kendati begitu, dia tengah dikaitkan dengan minat dari sejumlah klub besar Eropa seperti Real Madrid, Bayern Munich, dan PSG yang ingin mendatangkannya di bursa transfer musim panas nanti. Chelsea berharap dengan menawarkan kontrak baru dan peningkatan gaji, sang pemain akan memilih untuk bertahan. Pelatih Eddie Howe membela keputusan memindahkan Nick Woltemade dari posisi penyerang ke gelandang tengah di Newcastle United. Langkah ini dilakukan karena tim sedang dilanda cedera di lini tengah, sehingga Howe membutuhkan fleksibilitas taktik untuk menjaga keseimbangan tim. Howe menilai perubahan posisi ini tidak hanya membantu tim secara keseluruhan, tetapi juga memberi Woltemade kesempatan berkembang menjadi pemain serba bisa. Meski kontribusi golnya menurun sejak pergeseran posisi, Howe yakin pengalaman baru ini akan memperkaya kemampuan teknis dan taktikal sang pemain.
Hau optimis bahwa langkah ini akan bermanfaat bagi perkembangan Walter Mead. Penyerang Crescencio Summerville kembali menjadi incaran klub-klub besar setelah performanya bersama West Ham United musim ini menarik perhatian banyak tim. Selain klub-klub Premier League seperti Tottenham Hotspur dan Aston Villa, kini Atalanta dari Serie A Italia juga dikabarkan ikut masuk dalam perburuan winger berusia 24 tahun tersebut. Summerville sempat tampil kurang konsisten di awal musim, tetapi penampilan impresifnya akhir-akhir ini termasuk mencatat 11 kontribusi gol, membuat banyak klub percaya ia bisa menjadi penguat serangan yang penting. Perkiraan nilai transfer pemain asal Belanda ini sekitar 30 juta euro dan minat dari berbagai klub diprediksi akan membuat persaingan semakin ketat. Pelatih Simone Inzaghi membantah bahwa keputusannya pergi dari Inter Milan dan bergabung dengan klub Al Hilal di Liga Pro Saudi semata-mata karena uang. Inzaghi mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun menangani tim besar di Italia, dia ingin mencari pengalaman baru di lingkungan berbeda dan mendapatkan tantangan berbeda dalam karirnya. Ia menegaskan bahwa motivasi utamanya bukan soal gaji, tetapi keinginan untuk mencoba hal baru sambil tetap profesional di level tinggi. Pindahnya Inzaghi ke Al Hilal sempat menuai kritik dan spekulasi, namun sang pelatih tetap fokus pada pekerjaan barunya dan membantah tudingan bahwa keputusannya hanya didorong oleh keuntungan finansial. Gelandang muda Spanyol Pablo Torre mengungkapkan keinginannya untuk kembali memperkuat Barcelona di masa depan. Ia menyebut kesempatan bermain di Barcelona sebagai sebuah mimpi dan mengaku masih merindukan suasana tim serta mantan rekan-rekannya. Saat ini, Torre bermain untuk RCD Mallorca setelah meninggalkan Barcelona demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Bersama Mallorca, Torre kini fokus membantu timnya tampil kompetitif dan bertahan di La Liga. Meski begitu, peluangnya untuk kembali ke Barcelona masih terbuka karena adanya klausul pembelian kembali dalam kontraknya. Manchester United dan Atletico Madrid dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan bek Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Romero menjadi incaran setelah tampil konsisten sebagai salah satu pilar utama di lini pertahanan Tottenham. Performa solidnya membuat sejumlah klub top Eropa mulai tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer mendatang. Namun Tottenham tidak akan melepas pemainnya dengan mudah. Klub asal London tersebut memasang harga sekitar 43,5 juta pounds bagi tim yang ingin mendapatkan jasa bek asal Argentina itu. Saat ini Atletico Madrid disebut lebih serius dalam upaya transfer, sementara Manchester United masih memantau perkembangan situasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Direktur olahraga AC Milan, Iglitare, memberikan tanggapan terkait rumor kepindahan Rafael Leao ke Arsenal. Tare menegaskan bahwa Leao masih menjadi bagian penting dari skuad Milan dan klub tidak memiliki rencana untuk melepasnya dalam waktu dekat. Ia juga menyebut pemain asal Portugal itu masih memiliki sisa kontrak sekitar 2 tahun. Di sisi lain, Arsenal memang dikabarkan tertarik untuk memperkuat lini serang mereka dan melihat Leao sebagai salah satu target potensial. Namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dari klub asal London tersebut. Barcelona dilaporkan tidak hanya mengincar bek tengah Alessandro Bastoni dari Inter Milan, tetapi juga menjejaki kemungkinan mendatangkan bek sayap Andrea Cambiaso dari Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan, Barcelona tengah mempertimbangkan opsi di lini belakang dan melihat Cambiaso sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat sektor bek kiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Cambiaso memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan klub-klub top Eropa, termasuk Barca, meskipun sebelumnya kesepakatan gagal karena masalah harga. Namun prioritas utama Barcelona masih mendatangkan bek seperti Bastoni. Tim nasional DR Kongo berencana menaturalisasi sejumlah pemain berbakat untuk memperkuat skuadnya di Piala Dunia 2026, termasuk bintang muda dari Paris Saint-Germain, Seny Mayulu. Pemain 19 tahun ini memutuskan untuk memilih bermain bagi DR Kongo, meski sebelumnya sempat masuk radar tim nasional lain. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini tengah tim dan menambah kualitas skuad di turnamen besar nanti.
Langkah naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi DR Kongo untuk meningkatkan daya saing tim menjelang debut mereka di putaran final Piala Dunia, sekaligus memberi pengalaman internasional bagi para pemain muda berbakat. Gelandang PSV Eindhoven Ismail Saibari tengah menjadi incaran klub-klub besar Bundesliga, termasuk Bayern Munich dan Borussia Dortmund. Analis sepak bola menilai Saibari lebih cocok bermain untuk Dortmund karena peluangnya mendapatkan waktu bermain lebih banyak dibandingkan bergabung dengan tim dominan seperti Bayern. Langkah ke Dortmund diyakini bisa membuatnya lebih berkembang dan tampil konsisten di kompetisi papan atas Jerman. Musim ini, Saibari tampil impresif bersama PSV dengan banyak gol dan assist, menjadikannya salah satu pemain kunci tim. Performanya menarik perhatian sejumlah klub top Eropa, dan rumor transfernya diprediksi akan memanas menjelang bursa musim panas. Pelatih Antonio Conte menyatakan bahwa peluang Napoli untuk mempertahankan gelar Liga Italia musim ini tidak mudah, terutama karena dominasi pemimpin klasemen Inter Milan. Napoli baru-baru ini meraih kemenangan penting atas AC Milan 1-0 dan naik ke posisi kedua klasemen, namun masih tertinggal 7 poin dari Inter dengan 7 pertandingan tersisa. Conte mengatakan timnya harus realistis dan tidak boleh berharap Inter banyak melakukan kesalahan. Menurutnya, melihat performa kuat Inter, berharap mereka terpeleset lebih dari sekali terasa mustahil. Meski demikian, ia menegaskan Napoli akan terus berjuang sampai akhir dan fokus pada target lain seperti memastikan tiket ke UCL. Winger andalan Blaugrana Rafinha menargetkan bisa kembali bermain sebelum Barcelona menghadapi Real Madrid dalam laga El Clasico. Rafinha saat ini masih memulihkan diri dari cedera yang membuatnya absen beberapa pertandingan terakhir. Ia fokus menjalani program pemulihan agar bisa tampil tepat waktu dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Kembalinya Rafinha diharapkan memberi dorongan besar bagi Barcelona dalam menghadapi rival abadi mereka. Namun kepastian tanggal comeback masih menunggu respons tubuhnya terhadap proses pemulihan agar risiko cedera berulang bisa diminimalkan. Liverpool dan Manchester United dikabarkan sama-sama tertarik merekrut Magnus Aklius, gelandang serang muda asal Prancis yang saat ini bermain untuk AS Monaco. Musim ini Aklius menunjukkan performa impresif dengan mencetak 7 gol dan memberikan 8 assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi, membuatnya menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di Ligue 1. Kedua klub Premier League disebut sudah mengirim pemandu bakat untuk memantau penampilannya. Fleksibilitas Aklius untuk bermain sebagai sayap kanan maupun gelandang serang membuatnya menjadi opsi menarik untuk lini depan Liverpool maupun Manchester United. Christian Pulisic masih belum mencetak gol sepanjang tahun 2026 bersama AC Milan. Padahal, ia sempat tampil tajam di awal musim dengan mencetak 8 gol dan 2 assist. Namun, performanya menurun drastis setelah pergantian tahun. Sepanjang 2026, Pulisic hanya mencatat 1 assist dari 13 pertandingan Serie A tanpa satupun gol. Salah satu penyebabnya adalah masalah kebugaran. Ia jarang bermain penuh dan sempat mengalami cedera, sehingga belum kembali ke performa terbaiknya. Kondisi ini membuat kontribusinya di lini serang AC Milan ikut menurun dan menjadi perhatian tim. Mantan pemain Real Madrid, Sami Khedira, mendorong klub lamanya untuk merekrut Michael Olise. Ia menilai Olise sebagai pemain yang sangat cocok untuk masa depan Madrid, terutama karena usianya yang masih muda dan potensinya yang besar. Musim ini, Olise tampil impresif bersama Bayern Munich dengan catatan 16 gol dan 28 assist dari 40 pertandingan. Khedira juga menyebut Madrid memang lebih suka merekrut pemain muda yang bisa berkembang dalam jangka panjang, dan Olise dinilai memenuhi kriteria tersebut. Namun, Olise masih terikat kontrak hingga 2029, sehingga klub peminat harus menyiapkan dana besar jika ingin merekrutnya. Real Madrid kalah 1-2 dari Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions. Di laga ini, Bayern unggul lewat gol Luis Diaz di menit ke-41. Di awal babak kedua, Harry Kane langsung menambah keunggulan menjadi 0-2.
Madrid sempat membalas lewat Kylian Mbappe pada menit ke-74. Setelah itu, Madrid terus menekan tapi gagal mencetak gol tambahan. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap 1-2 untuk kemenangan Bayern. Hasil ini menjadi modal penting bagi tim tamu jelang leg kedua. Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sporting pada leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan berlangsung cukup ketat sejak awal. Kedua tim sama-sama bermain hati-hati dan kesulitan menciptakan peluang berbahaya, sehingga skor tetap imbang tanpa gol hingga mendekati akhir laga. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Arsenal akhirnya memecah kebuntuan. Kai Havertz mencetak gol di masa injury time dan membawa timnya unggul 1-0. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Arsenal untuk menghadapi leg kedua.